Sahabat terkasih, tahukah sahabat, penyebab terbesar terjadinya konflik atau pertengkaran antar manusia adalah sifat mementingkan diri sendiri. Dengan sadar kita hanya memikirkan minat, keinginan, perasaan, dan penampilan sendiri. Padahal dalam Alkitab sering ditulis untuk kita tidak mencari keuntungan diri sendiri. Untuk itu sahabat, mari kita melepaskan keegoisan kita serta menggantinya dengan kasih yang tulus ikhlas untuk memperhatikan, melayani kepentingan orang lain, sehingga kita dapat membuka kesempatan bagi orang lain untuk berubah. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, tadi kita sudah saksikan video pembuka ini. Kita diingatkan hari-hari ini supaya kita jangan menjadi orang yang egois dan yang hanya memikirkan diri sendiri. Iya. Dan tema kita hari ini adalah tidak mencari kepentingan sendiri. Nah, sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita dan tentunya juga merubah kehidupan kita. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami untuk tidak mencari kepentingan sendiri, tidak menjadi egois dan hanya memikirkan kepentingan sendiri. Biarlah hari ini Kau membuka hati kami untuk siap menerima firman-Mu yang akan merubah kami dan mengingatkan kepada kami akan hidup benar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Filipi pasal 2 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari kita baca ayat selanjutnya, Filipi 2 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Amin ya. Jadi kita harus memakai pikiran dan perasaan Kristus ya. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa semua konflik yang terjadi dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam komunitas kerja, komunitas pelayanan, dan komunitas gereja tentunya. Semua itu terjadi karena apa? Karena masing-masing pribadi tidak memakai pikiran dan perasaan Kristus. Amin ya, tidak memakai pikiran dan perasaan Kristus. Pakai pikiran-pikiran manusia. Gitu artinya masing-masing pribadi tidak menjadikan pola pikir dan perasaan Kristus sebagai motivasi dan teladan untuk membangun, menjaga dan memelihara suatu hubungan relasi sehingga masing-masing pribadi lebih memilih dan mengutamakan memakai pikiran dan perasaan yang didasari oleh kepentingan diri sendiri. Nah, oleh karena itu supaya kita dapat terus menjaga hubungan atau relasi yang baik, yang langgeng, yang sehat, yang saling membangun, yang saling menghargai dan saling mengasihi, baik dalam pernikahan, keluarga, pertemanan, komunitas kerja, komunitas pelayanan, bahkan komunitas gereja, maka kita harus selalu memakai pikiran dan perasaan Kristus. Amin ya. Yaitu dengan kita menghindari opini-opini yang kontroversial atau penuh kesombongan. Ini penting banget nih, karena orang banyak beropini. Wah, menurut saya tuh kamu begini, jadi sombong ya. Gitu. Yang cepat menilai atau menghakimi orang lain. Nah, tuh banyak tuh sekarang tuh orang dikit-dikit nilai. Terus langsung menghakimi lagi orang ya. lain ya. Ya,
Karena semua itu hanya akan merusak kesatuan yang berharga Amin, ya. dalam pernikahan, dalam keluarga, pertemanan, komunitas kerja, komunitas pelayanan, dan komunitas gereja. Amin, itu benar banget tuh. Iya, Orang kalau udah beropini, akhirnya menghakimi, akhirnya membuat masalah. Jadi merusak kesatuan. iya, Ya. amin. Kemudian jangan biarkan kesombongan bersembunyi dalam hati kita. Tetapi dalam kerendahan hati yang tulus, kita mendahulukan orang lain. Dan kita juga memandang orang lain, yaitu pasangan kita, anggota keluarga kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita ini lebih penting daripada kita sendiri ya. Ya, amin. Itu harus ada Iya. dalam pikiran kita ya, dalam Iya. diri kita ya. Sehingga kita ini tidak mencari kepentingan diri sendiri Iya. atau puji-pujian yang sia-sia. Ya jadi nggak jadi egois gitu. Nggak jadi egois, cari pujian lagi buat diri Iya. sendiri ya. Lalu kita juga meninggalkan berbagai bentuk keegoisan Iya. dan kita dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Wah, ini bagus banget ya, menganggap yang lain lebih Lebih utama. dari diri kita. Kalau kita maunya kan kita lebih yang lebih utama dari orang lain. Ya. Amin. Bahkan kita memberi perhatian yang lebih besar lagi untuk apa yang berarti bagi pasangan kita, anggota keluarga kita, atau untuk orang-orang yang di sekitar kita dan yang lebih penting daripada diri kita sendiri. Ya. Amin. Jadi esensi dan inti memakai pikiran dan perasaan Kristus adalah rendah hati dan tidak egois. Nah ini penting, Rendah hati dan tidak egois. Ya. Sehingga kita menjadi pribadi yang dewasa, Ya. yang mengikuti teladan Kristus, yang tetap tenang, penuh penguasaan diri, dan dapat berespon benar dalam menghadapi kritikan dan lain-lain. Ya ini penting banget ya. Ya. Tetap tenang menghadapi kritikan dan yang lain-lain ya. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Matius 12 ayat yang ke-28. Marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Inilah hati dan pikiran Kristus kepada setiap kita. Ya. Bagaimana Yesus ingin memberikan kelegaan kepada kita yang letih lesu dan berbeban berat. Karena Yesus sangat mengasihi kita dan sangat peduli kepada kita. Oleh karena itu Yesus menjadi contoh dan teladan bagi kita bagaimana Yesus tidak menuntut dan mencari kepentingan diri sendiri. Tetapi Yesus menolong, peduli, dan memberikan kelegaan kepada mereka yang datang kepada Yesus. Amin. Nah, melalui renungan singkat ini kita diingatkan supaya kita memakai dan memiliki pikiran Kristus yang rendah hati dan tidak egois. Dan supaya kita selalu mengikuti teladan Yesus yang menempatkan kepentingan orang lain lebih utama daripada kepentingan kita. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Matius 20 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah hati, perasaan, dan pikiran Kristus. Yesus yang berhak untuk dilayani dan berhak untuk dihormati. Tetapi ketika datang menjadi manusia sama seperti kita, justru melepaskan semua haknya, yaitu hak untuk dilayani dan dihormati. Yaitu dengan memberikan teladan kepada kita bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena Yesus sangat mengasihi kita dan sangat peduli kepada kita. Sehingga melalui kasihnya, kerendahan hatinya dan teladan hidupnya, bahkan pengorbanannya mengingatkan kita supaya kita mengikuti teladan Yesus dengan kita memakai dan memiliki pikiran dan perasaan Kristus yang rendah hati dan tidak egois. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema tidak mencari kepentingan sendiri. Nah ini ada beberapa yang masuk ya, salah satu di antaranya jadi Ruth
Widya Susanti. Silakan ya. Iya. Dikatakan demikian, salam kasih semuanya. Ya, salam kasih juga untuk Ruth Ruth ya. Kita berharap Ruth menyaksikan ya saat ini ya. Ini ya. Nah, demikian isi DM-nya. Mau berbagi keresahanku sedikit nih. Bisa dibilang aku adalah orang yang super care. Peduli banget sama siapapun. Bahkan tanpa sadar aku suka memprioritaskan orang lain terlebih dulu daripada diri sendiri. Tapi anehnya kok orang-orang lain gak pernah bersikap sama kayak aku memperlakukan mereka. Aku ngerasa gak dipeduliin, gak dianggap sama orang-orang yang aku peduliin. Aku harus gimana ya? Please Pak Agus, Bu Mala, aku bingung. Wah, ya Shalom Ruth ya. Waduh, senang sekali ya. Ini luar biasa pribadi kamu Ruth yang begitu care kepada orang lain. Bahkan sampai super care kepada orang lain. Wow, ini luar biasa ya. Ini kelebihannya Ruth. Kelebihannya Ruth ini. Luar biasa ya. Nah Ruth harus mengerti dan menyadari nih bahwa ini semua adalah anugerah dari Tuhan untukmu. Luar biasa ya. Dan beri anugerah kepada ini bukan karena kehebatan Ruth bisa tapi begini. Dia diberi anugerah oleh Tuhan ya. untuk bisa care dengan orang lain. Kita percaya ini adalah kemampuan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu Ruth jangan kecewa apabila orang-orang yang ditolong seperti tidak menghargai, tidak peduli dan tidak berterima kasih kepada Ruth. Karena yang membalas semua kebaikan Ruth ini hanya Tuhan, bukan manusia. Sama seperti Yesus, bahwa semua pengorbanan dan kebaikan Yesus juga tidak dihargai oleh manusia. Percaya bahwa Tuhan pasti akan membalas semua kebaikan Ruth dengan cara dan waktunya Tuhan. Sebab ada ayatnya di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi Ruth, mari bersyukurlah kalau engkau mau diberikan kemampuan ya untuk super care kepada orang lain. Itu anugerah Tuhan. Itu anugerah dan engkau lakukan itu bukan untuk manusia loh, tapi untuk Tuhan. Jadi dari Tuhanlah engkau akan mendapatkan upahnya ya. Ini sahabat yang baik juga seperti itu. Aduh, aku ini super care tapi kok nggak dihargain ya? Gitu ya. Tadi firman-Nya bilang Tuhan yang menghargainya dan memberi upah ya. Iya, kita mendoakan kita doa ya buat Ruth ya dan juga untuk sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang hampir mirip ya dengan Ruth ya, kita doa ya. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur kalau kami telah mendapatkan Tuhan satu sahabat yang baik, yang begitu care kepada orang sekitarnya. Terima kasih Bapak, juga mungkin ada sahabat yang baik yang juga melakukan hal yang sama seperti Ruth. Terima kasih bahwa sahabat-sahabat kami ini melakukannya untuk Engkau, bukan untuk manusia. Dan kami percaya bahwa dari mula Tuhan mereka akan menerima upahnya. Sebab upahnya itu bukan datang dari manusia, semua datang dari Engkau. Sebab apa yang mereka lakukan adalah semua datangnya dari Engkau, oleh Engkau dan dikembalikan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, biarlah setiap sahabat kami yang baik ini, baik Ruth maupun yang lain Tuhan, kami percaya ada sukacita di dalam hati mereka masing-masing karena mereka bisa membagikan hal yang baik kepada orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Terima kasih Bapak, berkati sahabat-sahabat kami yang semua ini dan biarlah Ruth juga mulai hari ini mengerti dan menyadari betapa Tuhan sudah memberikan yang terbaik baginya dan ia juga akan memperoleh yang terbaik daripadamu Tuhan. Terpujilah bagi namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah berikutnya ada DM dari Susi Indrawati. Halo, selamat malam. Selamat malam juga Susi. Berharap sudah menyaksikan Terang Kasih ini ya. Terima kasih tayangannya membuat hati saya tentrem. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat malam, Tuhan memberkati. Amin. Wah, Tuhan berkati Susi. Terima kasih ya, bersyukur ya Susi jadi tentram hatinya ya. Iya, terima kasih. Tuhan berkati ya Tuhan Susi memberkati ya. Nah berikutnya Susi ada ya. DM dari Suroto ya, @01. Bapak Ibu,
saya atas nama Agus minta didoakan supaya penyakit di seluruh badan saya ini hilang. Baik Pak Suroto, kita doakan ya. Biarlah hari ini percaya bahwa Yesus sudah menanggung semua penyakit Bapak. Dan juga oleh bilu-bilu Yesus ya, Suroto sudah disembuhkan ya. Oke, kita akan berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini juga terjadi dan menyembuhkan juga untuk Bapak ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh ya. Kita berdoa ya. Tuhan, kayak berdoa buat pribadi yang namanya Pak Agus juga ini Tuhan, supaya kuasa kesembuhan menjamah oleh bilu-bilu Yesus, jadilah sembuh. Tuhan, Kau ada di sampingnya dan menjamah bagian tubuh yang sakit, dan kuasa kesembuhan mengalir dalam nama Yesus, dan jadilah sembuh hari ini juga. Bahkan untuk sahabat yang baik yang sakit apapun penyakitnya, Tuhan menjamah hari ini oleh bilu-bilu Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu, misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita tidak mencari kepentingan sendiri. Yang pertama, ikuti teladan Yesus dengan memakai dan memiliki pikiran dan perasaan Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri dan tidak egois tentunya. Yang kedua, ikuti teladan Yesus yang sangat mengasihi dan sangat peduli kepada kepentingan dan kebutuhan orang lain. Sehingga kita menjadikan kepentingan orang lain lebih utama daripada kepentingan kita. Yang ketiga, ikuti teladan Yesus, yaitu dengan rendah hati kita menghindari opini-opini yang kontroversial atau penuh kesombongan yang cepat menilai atau menghakimi orang lain. Karena semua itu hanya akan merusak kesatuan yang berharga. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang letih, lesu, dan seperti berbeban berat? Mari datang kepada Yesus dan serahkan semua kepada Yesus. Dan sahabat yang baik, saat ini kalau Roh Kudus mengingatkan kita untuk berhenti menjadi egois, menyalahkan orang lain atau menghakimi orang lain, mari saat ini juga bertobat dan minta supaya hati kita diperbarui dan diubahkan. Buka hatimu dan persilahkan Yesus masuk ke dalam hatimu untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, dan terima kelegaan yang dari Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku
biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Sungguh Bapa, kami bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami memakai dan memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam membangun hubungan atau relasi baik dalam pernikahan, keluarga, pertemanan, komunitas kerja, komunitas pelayanan dan komunitas gereja kami. Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk tetap rendah hati, tidak egois, untuk menghindari opini-opini yang kontroversial atau penuh kesombongan, untuk tidak cepat menilai atau menghakimi orang lain, sehingga kami selalu menjaga kesatuan dan tidak merusak kesatuan yang berharga dalam segala aspek kehidupan kami, dan kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu.